Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha. Insyaallah hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik, untuk memahami materi kita pada hari ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain bersepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini ya. Ada perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton titik-titik. Kata yang sesuai apa menurut kalian? Iya, kata yang sesuai yaitu perakiraan. Perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Oh iya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Jika pernah, buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, daftar pertanyaan yang dapat kamu buat seperti berikut. Misalnya, apa yang kamu lakukan? Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Kapan rencana tersebut dilakukan? Di mana akan dilakukannya? Mengapa tidak jadi dilakukan? Dan bagaimana solusinya? Jika kalian sudah membuatnya, kemudian susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini ya. Misalnya Rina dan Rini akan bersepeda bersama di alun-alun kota Palembang sore ini. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Ayah Rini memberitahu mereka bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Jadi Rini dan Rina saling mengabari melalui telepon dan mengganti hari bersepeda menjadi esok atau hari lainnya yang lebih cerah. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Misalnya ada tari Ratoe Jaro dan tari Tortor. Lalu ada tari piring dan ada tari serimpi.
ada tari balen dadas dan tari reog. Lalu ada tari lenso dan yang terakhir adalah tari pendek. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Carilah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan sebagai kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disediakan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Jadi kita dapat menuliskannya, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Lalu kita akan mengerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, seorang petani memiliki sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul oleh petani? Kita buat terlebih dahulu bentuk pecahannya. Yang pertama, petani mencangkul sebanyak 1/4. Lalu ia mencangkul lagi sebanyak 2/4. Jika kita jumlahkan hasilnya akan menjadi 3/4. Nomor 2, Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Beni berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Kita buat terlebih dahulu bentuk pecahannya ya. Beni memetik 1/5 bagian, artinya kita tulis 1/5. Sementara ayah berhasil memetik 3/5 bagian. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya. 1 ditambah 3 sama dengan, yaitu sama dengan 4/5 bagian. Nah, selanjutnya nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, 1 loyang kue memerlukan 3/4. Artinya, kita buat 3/4-nya sebanyak 3 kali, karena ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Kita tulis 3/4, 3/4 ditambah, dan yang terakhir 3/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, boleh langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Jadilah 9/4. Nah, penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam 1 kardus. Buku-buku juga dalam 1 kardus. Selimut dalam 1 kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Nah, menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih, apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita tetap wajib untuk menolongnya.
dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kalian pernah menunjukkan sikap saling menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas ya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Misalnya, siapa yang kamu tolong? Jawabannya adalah tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari. Nah, sekarang giliran kamu. Misalnya, siapa yang kamu tolong? Bisa siapa saja. Di sini kita misalkan dengan nenekku. Kapan kamu melakukannya? Misalnya hari ini. Apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Membantunya menanam berbagai tanaman. Yang pertama, misalnya ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Dapat kita buat dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Yang pertama 2/8 ditambah 3/8. Nah, karena penyebutnya sama, pembilangnya boleh langsung kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/8. Nomor 2. Selama perjalanan, Dayu tak henti makan kue lapis. 1 loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Nah, dapat kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini ya. Yang pertama itu 4/12. Lalu ibu makan sebanyak 2/12 bagian. Jadi jika kita jumlahkan dengan penyebut yang sama menjadi 4 ditambah 2 adalah sama dengan 6/12. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata-kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Nah, tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Lalu yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J huruf awalnya. Lalu cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti J A. Yang keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga artinya menjaga, memelihara, merawat. Lalu kita buat kalimat. Misalnya, Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Nah, sekarang coba kalian cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya ya. Yang pertama ada cerah, matahari, cuaca berubah, lalu ada hujan deras, dan yang terakhir ada bersinar. Nah, di sini cerah artinya jika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang atau jernih. Matahari, benda angkasa atau pusat tata surya. Cuaca berubah, keadaan udara yang berubah. Hujan deras, titik-titik air jatuh yang banyak. Bersinar, cahaya atau pancaran terang. Nah, sekarang kita coba buat kalimatnya menggunakan kata cerah. Cuaca hari ini terlihat sangat cerah. Jika kita menggunakan kata matahari, matahari bersinar sangat terang hari ini. Nah, untuk kalimat nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian cari dan tuliskan di bukumu masing-masing ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini.
Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik.